Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Oktasari dari kelas 4D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar media pembelajaran matematika untuk anak SD. Yang pertama, ada definisi media pembelajaran. Yang kedua, landasan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, fungsi media pembelajaran. Yang keempat, manfaat media pembelajaran. Yang kelima, ciri media pembelajaran. Yang keenam, syarat media pembelajaran. Dan yang ketujuh yaitu macam-macam media pembelajaran. Langsung saja kita mulai yang pertama, yaitu definisi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau sarana atau perantara yang digunakan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas. Pada hakikatnya, matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang saat ini telah berkembang dengan sangat baik materinya maupun kegunaannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran matematika itu tidak lepas dari ciri itu sendiri. Ciri yang pertama yaitu memiliki objek kejadian yang abstrak. Ciri yang kedua, berpola pikir deduktif dan konsisten. Oleh karena itu, supaya materi media pembelajaran matematika yang abstrak dapat menjadi konkret, diperlukan perantara untuk mempelajarinya, yaitu dengan media pembelajaran. Supaya tidak bertolak belakang dengan kondisi kognitif perkembangan anak SD yang masih dalam tahap perkembangan konkret. Jadi, kesimpulannya, media pembelajaran matematika adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyalur pengetahuan dari pendidikan sebagai sumber informasi kepada siswa yang merupakan penerima informasi dalam pembelajaran matematika. Nah, yang kedua yaitu landasan penggunaan media pembelajaran. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis kegunaannya berdasarkan dengan nilai kebenaran yang telah disepakati oleh banyak orang, baik kebenaran akademis maupun kebenaran sosial. Misalnya, isi materi yang disampaikan kepada siswa harus teruji secara objektif dan empiris. Jika media yang dipilih belum sesuai dengan materi, maka artinya penggunaan media belum mempertimbangkan landasan filosofis. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, anak-anak akan lebih mudah memahami benda-benda yang konkret daripada benda-benda yang abstrak. Dalam proses ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar menggunakan benda konkret, gambar, film, kemudian menggunakan simbol, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Hal ini juga berlaku untuk orang dewasa. Proses yang kedua yaitu nilai dari media ada pada tingkat realistiknya, sehingga dibuatkan berbagai jenis media dari yang konkret ke abstrak. Proses yang ketiga yaitu membuat jenjang konkret abstrak dari siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata. Jenjang konkret abstrak ditunjukkan dengan bahkan dalam bentuk wujud pengalaman. Intinya, proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dari jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan kelompok siswa dan mempertimbangkan situasi kondisi belajar. Nah, landasan yang ketiga yaitu landasan empiris. Siswa akan memperoleh keuntungan yang sangat signifikan apabila ia belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, tipe, atau gaya belajarnya. Contohnya, tipe belajar visual seperti gambar, diagram, video, maupun film. Sementara siswa yang memiliki tipe belajar secara auditif, maka ia akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio dan rekaman suara. Akan lebih baik jika menggunakan kedua alat media tersebut, yaitu dengan menggunakan media audio visual. Berdasarkan landasan empiris tersebut, sebaiknya dalam memilih media, hendaknya jangan atas kesukaan guru, namun harus mempertimbangkan karakteristik siswa, media pembelajarannya, dan media itu sendiri. Yang keempat yaitu ada landasan sosiologis.
Dalam menggunakan media harus mempertimbangkan latar sosial anak. Jika tidak sesuai, maka materi pelajaran yang akan disampaikan tidak bisa tersampaikan secara optimal, bahkan tidak sesuai dengan kondisi sosial anak. Misalnya, mengajar di sekolah dengan rata-rata siswa yang latar belakangnya berasal dari keluarga yang tidak maju secara teknologi. Mereka belum pernah melihat tampilan slide berbasis komputer. Lalu, guru menyampaikan informasi dengan menggunakan CD atau animasi gambar. Siswa akan lebih memperhatikan kecanggihan media dan animasi yang ditampilkan, sehingga pembelajaran pun menjadi biasa-biasa saja, karena media yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi sosial anak tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu landasan teknologi. Teknologi pembelajaran memudahkan belajar untuk belajar dengan mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap pembelajar sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut Levy dan Lin pada tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi pembelajaran, khususnya visual. Fungsi yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang akan ditampilkan. Pada awal pembelajaran, siswa tidak akan tertarik dengan pelajarannya karena merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi. Namun dengan media gambar, maka akan lebih memudahkan untuk mengarahkan siswa dan memusatkan perhatiannya terhadap pelajaran yang akan diterima. Dengan demikian, kemungkinan siswa untuk memperoleh dan mengingat isi pembelajaran tersebut akan lebih besar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi afektif. Gambar atau visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut tentang masalah sosial dan ras. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif, lambang visual atau gambar, memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau gambar yang terkandung di dalam pesan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan dan untuk mengingatnya kembali. Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam memahami dan menerima isi pelajaran yang diterima secara verbal. Media digunakan untuk perorangan, kelompok maupun kelompok pendengar jika dapat memenuhi 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu memotivasi minat dan tindakan. Untuk memotivasi, media pembelajaran harus dapat direalisasikan dengan teknik drama, hiburan, maupun permainan. Untuk hasil yang diharapkan yaitu merangsang dan melahirkan minat siswa untuk mencapai tujuan yang akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosional. Fungsi yang kedua yaitu tujuan informasi. Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam penyajian informasi. Isi dan bentuk penyajian itu dapat bersifat umum, dapat juga sebagai penghantar, dan dapat juga sebagai penghubung berbentuk hiburan, drama, maupun permainan. Fungsi yang ketiga yaitu memberi instruksi. Sebagai tujuan instruksi, media pembelajaran harus sesuai dengan informasi yang melibatkan aktivitas nyata. Materi harus dirancang lebih sistematis dan psikologis agar dapat menyampaikan instruksi yang efektif. Nah, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga sesuai karakteristiknya. Keempat, yaitu manfaat media. Menurut Suyono dan Rifai pada tahun 1992, mengemukakan bahwa manfaat media dalam proses yaitu 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu agar siswa lebih mudah memahami dan memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, maka bahan pembelajaran harus lebih jelas maknanya. Yang ketiga yaitu siswa tidak akan bosan
dan guru tidak kehabisan tenaga jika metode yang digunakan lebih bervariasi dan tidak hanya semata-mata berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Yang keempat, siswa dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mengamati, tekan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan uraian dari guru saja. Kelima yaitu ciri media pembelajaran. Gerrard dan Ellie dalam Azhar pada tahun 2003 menyebutkan bahwa terdapat 3 ciri utama yang dimiliki media pembelajaran. Ciri yang pertama yaitu ciri fiksatif. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan media dalam merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Kemudian disusun urut kembali dengan media seperti gambar, fotografi, video tip, audio tip, disket komputer, dan film. Ciri yang kedua yaitu ciri manipulatif. Fenomena yang membutuhkan waktu lama dapat disajikan dengan media pembelajaran dengan lebih singkat 2-3 menit saja. Namun, tidak akan juga menghilangkan esensi utamanya. Peserta didik akan tetap mengerti fenomena yang dimaksud dengan menggunakan teknologi LIMLabse. Yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya bagian yang akan terpotong karena adanya penyingkatan. Bagian yang terpenting harus tetap ada dan tersusun dengan baik sehingga tidak akan menyebabkan salah tafsir. Ciri yang ketiga yaitu ciri manipulatif. Media pembelajaran memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang, disajikan pada sejumlah besar siswa dengan pengalaman stimulus yang relatif sama. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran e-learning atau pembelajaran online, distribusi dalam penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan secara global tanpa adanya penundaan. Kelima yaitu syarat media pembelajaran. Menurut Rus Effendi pada tahun 1998, ada beberapa persyaratan yang dimiliki alat peraga. Yang pertama yaitu tahan lama. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukurannya sesuai. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika dalam bentuk real gambar atau diagram. Yang keenam, sesuai dengan konsep matematika. Yang ketujuh, dapat memperjelas konsep matematika dan sebaliknya. Yang kedelapan, peragaan untuk konsep berpikir abstrak. Yang kesembilan, menjadikan siswa belajar efektif dan mandiri. Dan yang terakhir yaitu berfaedah. Kemudian, ada beberapa syarat umum yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran. Syarat yang pertama, media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Syarat yang kedua, media tersebut merupakan media yang dapat dilihat atau didengar. Syarat yang ketiga, media yang digunakan dapat merespon siswa untuk belajar. Syarat yang keempat, dia juga harus sesuai dengan kondisi individual siswa. Syarat yang kelima, media tersebut merupakan perantara medium dalam proses pembelajaran siswa. Kemudian, cara memilih media yang diungkapkan Suparno yaitu 1. Mengetahui karakteristik media. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang keempat, sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, sesuai dengan keadaan siswa, jumlah siswa, dan tingkat pendidikan. Yang keenam, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media digunakan. Ya, kemudian yang terakhir, jangan memilih media dengan alasan bahan satu-satunya yang dimiliki. Nah, ada beberapa langkah dalam memilih media sesuai dengan situasi dan kondisi dalam pandangan tim Applied Approach. Yang pertama yaitu biaya murah, baik dalam pembelian, pengoperasian, dan pemeliharaan. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan, dan memudahkan pemeliharaan. Yang kelima, ketersediaan media. Yang terakhir yaitu macam-macam media pembelajaran. Menurut Heinig dan kawan-kawan pada tahun 2002 ada 6 jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama teks, audio, visual, gambar bergerak, miniatur, dan manusia.
Keenam jenis media ini dikombinasikan sesuai kebutuhan pembelajaran dan pengajaran. Menurut pengajaran Aurel pada tahun 1992, menggolongkan menjadi beberapa media. Yang pertama, media naratif. Media naratif merupakan media presentasi linear yang meliputi media cetak, audio, audiovisual, dan siaran televisi. Disebut juga media presentasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Yang kedua yaitu media interaktif. Media interaktif yaitu media yang mengacu pada penggunaan yang dapat memilih konten pembelajaran sesuka hati, dan konten tersebut dapat berupa grafik, teks, audio, video, atau dari kombinasi semuanya. Yang ketiga yaitu media tanpa dua dimensi. Media tanpa dua dimensi penggunaannya yaitu tanpa menggunakan proyektor dan mempunyai dua ukuran yaitu panjang dan lebar, contohnya papan catat, flanel, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media tanpa proyeksi tiga dimensi. Media tanpa proyeksi tiga dimensi yaitu penggunaannya tanpa menggunakan proyektor dan memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya yaitu benda sesungguhnya, bangun ruang, dan lain-lain. Yang kelima yaitu media audio. Media audio adalah media yang memberikan rangsangan nada tanpa menggunakan proyektor, tetapi memiliki alat perlengkapan yang bisa memberikan dan memperkeras nada. 6. Yaitu media proyeksi. Media proyeksi yaitu media yang penggunaannya harus menggunakan proyeksi. Contohnya yaitu film, slide, dan film strip. Nah, itu dia materi dari konsep dasar media pembelajaran matematika untuk anak SD yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.